finish with that equaliser at the end. I was bouncing all over the house. I was really happy. What's your fondest? It's also about winning. Yeah. Appreciate it. Gegap gempita dukungan mengiringi perjuangan timnas Indonesia dalam perjalanannya menembus Piala Dunia 2026. Perjuangan ini kembali akan dimulai di tanah suku aborigin Australia pada tanggal 20 Maret mendatang. Akan menantang The Socceroos, para pemain timnas Indonesia pun telah datang secara terpisah ke Sydney. Ini dikarenakan karena para pemain masih memperkuat klub masing-masing sebelum berjuang bersama dengan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam hal ini, Tom Haye menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang tiba di Sydney. Momen itu diketahui dari unggahan Tom Haye di Instastory Instagram miliknya pada Minggu 16 Maret malam. Kedatangan pemain Almere City ini pun turut disambut oleh sejumlah fans timnas Indonesia di Bandara Sydney. Sambutan hangat. Demikianlah tulis Tom Haye yang disertai gambar bendera Indonesia dan emotikon tanda cinta. Haye sendiri berangkat ke Sydney setelah memperkuat Almere City dalam laga lanjutan Liga Belanda pada Jumat 14 Maret waktu setempat. Meski demikian, staf kepelatihan skuad Merah Putih sendiri sudah berangkat terlebih dahulu. Staf pelatih timnas Indonesia pun juga telah tiba di Australia untuk kemudian mempersiapkan latihan pemain. Adapun satu pemain timnas Indonesia yang lain yang sejatinya telah berada di negeri kanguru adalah Rafael Struijk yang memang berkarir di Liga Australia. Sebagai informasi, kali ini tidak ada latihan di Jakarta. Semua pemain akan langsung berkumpul di Australia. Meski demikian, timnas Indonesia kini mendapatkan amunisi tambahan. Mereka adalah Ole Romeni, Emil Aude Robiliadi, Dean James, dan Joy Palupesi. Bahkan mereka semua sudah bisa bermain di laga tersebut karena memang proses perpindahan federasinya telah rampung. Menariknya, sebagai pemain keturunan yang lebih dulu berjuang bersama dengan Merah Putih, Tom Haye yang sudah tiba di Australia pun mengaku tak sabar untuk kemudian menyambut kehadiran 4 pemain anyar di skuad timnas Indonesia itu. Bahkan The Professor pun tak segan untuk kemudian menjadi jembatan para pemain baru agar bisa cepat beradaptasi dengan skuad Garuda. Akan tetapi pada kesempatan ini ia mengungkapkan bahwasanya chemistry antar pemain Merah Putih telah terjalin dengan baik. Aura positif inilah yang kemudian akan ditularkan kepada para pemain baru. Harapannya, performa pemain pun langsung klop saat bermain. Sementara itu, setelah Tom Haye, Justin Hubner pun juga dikonfirmasi telah tiba di Australia. Pasalnya, usai memperkuat Wolves U21, ia langsung terbang dari Inggris menuju negeri kanguru. Hal itu diumumkan via Instagram Stories pribadinya yang menunjukkan pesawatnya sudah tiba di Sydney. Dengan demikian, Hubner datang lebih cepat dari para pemain yang berangkat dari Indonesia. Justin Hubner sendiri begitu bersemangat untuk kemudian terbang memenuhi panggilan skuad Garuda. Ia menambahkan keterangan "We made it" dalam unggahannya. Sementara itu, komitmen membawa Garuda terbang tinggi pun juga ditunjukkan oleh Sandy Walsh. Dalam unggahan di akun Instagram miliknya pada hari Minggu, Sandy meminta doa dari pecinta sepak bola tanah air. Pemain Yokohama Marinos itu kemudian memastikan siap untuk memberikan segalanya di lapangan buat tim Garuda. "Jak Sandi siap, saya akan memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Dongane ya rek." Demikianlah tulis Sandy Walsh. Sandi sendiri akan bergabung dengan timnas Indonesia di tengah performa apiknya bersama dengan Yokohama. Mantan pemain Kevin McLean itu pun mampu memikat hati pelatih Steve Holland untuk kemudian menjadi pilihan utama di jantung pertahanan.
Pemain berusia 30 tahun ini pun selalu bermain sejak menit pertama dalam 3 pertandingan terakhir Yokohama. Ia diplot sebagai bek tengah tim berjuluk Tricolor tersebut. Hasilnya gawang Yokohama pun hanya sekali kebobolan dalam 3 pertandingan di sebuah ajang. Sandy Walsh dan kawan-kawan pun juga 2 kali mengukir clean sheet. Rapor bagus itu membuat Sandy Walsh berpotensi jadi andalan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert saat bersua dengan Australia. Namun demikian, Sandy akan bersaing dengan Kevin Dix serta Eliano untuk mengisi pos bek kanan timnas Indonesia saat bersua Australia. 3 menit bermain yang cukup dari para pemainnya tentu ini akan menjadi keuntungan bagi skuad Patrick Kluivert. Mengingat posisi The Socceroos pun juga belum sepenuhnya aman di papan klasmen bersamaan dengan kesempatan timnas Indonesia yang juga masih sangat terbuka. Diketahui saat ini Australia berada di posisi kedua dengan koleksi 7 poin. Socceroos sudah tertinggal 9 angka dari Jepang dan hanya unggul 1 angka dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan juga China. Bahkan kondisi ini kemudian membuat legenda Australia Tim Cahill menganggap persaingan yang ada saat ini terbilang ketat sehingga jadi tantangan berat bagi Popovic. Dia punya talenta pemain yang bagus, namun ketika kalian melihat tim seperti Indonesia, Arab Saudi, tim-tim tersebut di Asia, mereka punya kekuatan yang sejajar. Bahkan beberapa di antara mereka lebih baik. Itu adalah realita dari gambaran sepak bola saat ini. Kata Cahill seperti dikutip dari The Roar. Cahill sendiri kemudian menyebut hasil yang terjadi di kualifikasi Piala Dunia sejauh ini plus juga kemenangan Qatar, yakni di ajang Piala Asia dalam 2 edisi terakhir, sudah jadi gambaran persaingan yang lebih merata. Sementara itu dengan sederet perubahan major yang dilakukan dari sisi kepelatihan timnas Indonesia, ditambah dengan banyak amunisi baru dari sisi pemain, tentu akan membuat situasi semakin menarik sekaligus menegangkan. Namun, satu hal yang pasti, kita harus kompak, satu asa, satu rasa, dan satu suara, yakni untuk mendukung timnas Indonesia untuk bisa meraih mimpi bermain di Piala Dunia. Semangat Garuda!